Saya memulai Zoom pada malam hari. Oke. Oke. Selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat pagi semua. Selamat pagi. Luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada siang hari ini senang sekali ya. Mungkin ada yang kangen atau sudah kita udah lama nggak ketemu di Zoom. Ketemu lagi dengan saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Health Indonesia. Dan pada siang hari ini saya akan memandu Zoom ya, seminar kesehatan Dokter Winda. Dan nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan, nanti kita akan menyaksikan seminar Dokter Winda ya. Pada siang hari ini temanya adalah The Food of Gods ya. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu Dokter Winda. Selamat siang Dokter Winda. Halo. Halo Dokter Winda, apa kabar Dok? Baik ya. Masih baik. Masih baik. Kemarin terakhir kita ketemu Dokter Winda ada di Turki. Sekarang kamu masih di Turki Dok? Sudah mendarat akhirnya di Indonesia, di Jakarta. Baik, luar biasa. Oke, baik. Mungkin tempat dan waktunya saya persilakan. Silakan Dokter Winda. Thank you Mbak Sinta. Ya, selamat pagi. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi buat teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih kita ya. Kali ini kita mau belajar lagi. Kalau ketemu sama saya bawaannya pengen belajar mulu ya. Nggak apa-apa. Yang penting di sini kita mau sharing-sharing lagi, menambah pengetahuan kita dan memantapkan lagi pengetahuan kita tentang tentunya produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ya. Suaranya bergema. Iya, nih saya ruangannya bergema sih. Coba sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, pasang headset biar nggak bergema ya. Oke, masih bergemakah suara saya? Semoga udah oke ya. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita tentang Cocoa Flavanol, The Food of God. Slide. Nah, saya rasa sih teman-teman sih sudah pada tahu ya, sudah banyak banget dengar kalau, slide-nya kecepatan. Ya, sudah banyak dengar ya kalau banyak yang bilang harus makan buah, makan sayur biar kesehatan kita semakin baik dan nggak gampang sakit. Nah itu tentunya jargon-jargon ini nggak asal aja teman-teman ya keluar ya. Karena memang sudah banyak banget sebenarnya bukti epidemiologi yang mendukung konsep tersebut. Jadi kalau kita nih pola makan kita tinggi buah dan sayuran, itu dapat memang meningkatkan kesehatan kita dan kedepannya bisa membantu mencegah timbulnya penyakit seperti penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, dan juga penyakit neurodegeneratif tertentu. Bahkan dari data epidemiologi ini, itu ternyata dihubungkan dengan manfaat kesehatannya, setidaknya sebagiannya itu terdapat kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayuran yang memberikan efek manfaat kesehatan tersebut. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu dia merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang banyak kita temukan terutama di buah, sayur, teh, red wine, dan juga ternyata ada juga di coklat. Ya. Dan ternyata lagi dari hasil penelitian, kokoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan lainnya. Proporsinya itu bisa lebih dari 10% kandungan dari bubuk kokoa itu ternyata adalah flavonoid. Jadi memang proporsinya lumayan banyak ya teman-teman ya. Kalau kita mengkonsumsi kokoa, itu kita bisa mendapatkan kandungan flavonoid yang cukup tinggi. Slide. Nah, siapa sih yang nggak tahu coklat? Pasti teman-teman semua udah tahu coklat, ya kan? Nah, jadi memang dari zaman dahulu kala, itu kokoa itu atau coklat itu sudah dikenal orang itu dengan image makanan yang lezat.
Ya. Tapi baru biasanya itu arahnya lebih ke makanan lezat aja. Baru belakangan ini diketahui kalau ternyata kokoa juga itu merupakan sumber fitokimia yang signifikan dengan efek yang menyehatkan. Jadi dia selain itu, jadi memang dia merupakan salah satu sumber flavonoid, procyanidin, katekin, dan epikatekin yang bahkan termasuk yang tertinggi. Slide. Slide. Slide lagi. Untuk konsumsi coklat sendiri sebenarnya sih sudah cukup umum nih ya, karena memang kan tadi ya, coklat ini kan dikenal sebagai makanan yang lezat. Nah, kalau di luar negeri sendiri itu memang sudah cukup tinggi konsumsi coklat. Seperti contohnya kalau di Amerika, itu orang Amerika tuh mengkonsumsi coklat itu bisa sampai 5,5 kilogram per tahun per orang. Ya, jadi cukup banyak gitu kan, karena memang tidak hanya sekedar sehari-hari, tapi banyak banget juga acara-acara ya, event-event atau perayaan-perayaan di Amerika yang nanti erat hubungannya dengan konsumsi coklat, seperti yang baru-baru ini Halloween ya kan, Halloween, terus habis itu birthday ya, ulang tahun, Valentine, Thanksgiving, Christmas, dan segala macam ya acara-acaranya, acara-acara di sana, event-event itu banyak hidangan coklatnya, sehingga mereka memang konsumsi coklatnya lumayan tinggi ya, bisa sebanyak 5,5 kilogram per tahun per orang. Belum lagi daily-nya ya. Daily-nya juga cukup banyak konsumsi coklat. Nah, di benua Eropa lebih banyak lagi karena mereka bahkan sehari-harinya itu lumayan ya konsumsi coklat. Hot coklat ya, minum coklat pagi, siang, malam, konsumsi coklat. Belum lagi event-event acara. Dan kalau di Eropa sendiri itu bisa sampai lebih dari 10 kilogram per tahun per orang dalam mengkonsumsi coklat. Kalau di Indonesia sih sebenarnya masih agak nggak begitu populer ya sebenarnya mengkonsumsi coklat. Jadi konsumsi coklat di Indonesia itu masih cukup sedikit, paling cuma sekitar 500 gram, rata-rata ya 500 gram per tahun per orangnya konsumsinya. Jadi memang sebenarnya secara potensi konsumsi coklat itu bisa sangat lebih tinggi lagi kalau untuk di Indonesia. Slide. Nah, flavonoid dalam coklat ya, terutama untuk katekin dan epikatekinnya, itu uniknya ternyata adanya itu justru pada molekul yang panjang. Di mana kalau dibandingkan dengan makanan-makanan lain, katekinnya itu terdapatnya pada molekul yang pendek. Nah, karena dia ada di molekul yang panjang, ini memberikan suatu keuntungan karena dari struktur tersebut itu sangat mendukung sifat dasar dari si katekin sendiri, yang dimana perannya itu sebagai pengumpul atau pengikat radikal bebas dan juga antioksidan pengikat logam berat. Nah, karena dia adanya di molekul yang panjang, sehingga dia memiliki tangan-tangan yang lebih banyak, sehingga lebih efektif atau bisa lebih banyak mengikat radikal bebas dan juga logam berat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi memang kemampuannya pun manfaatnya sebagai antioksidan lebih tinggi. Slide. Nah, cuman memang untuk pengolahannya sendiri agak sulit ya, agak tricky, sehingga biasanya pada proses pengolahan dari kokoa sendiri, itu bisa mengakibatkan lebih dari 60% dari total flavonoid itu hilang. Di mana di sini biasanya kalau teman-teman ada yang familiar ya, cara mengolah coklat, mulai dari biji kakao sampai nanti akhirnya menjadi bubuk ya, masih jadi bubuk doang nih ya, bubuk kokoa, itu dia melalui tahap yang namanya tahap fermentasi dan juga tahap roasting ya. Di sini dia akan mengalami namanya kondisi asam, kondisi panas. Nah, kondisi asam dan panas ini itu dia merusak flavonoid yang ada di dalam kokoa, sehingga pada akhirnya sudah menjadi bubuk kakao tadi, itu tuh dia sisanya hanya tinggal 60%. Bukan hanya tinggal 60%, tapi kehilangan 60%. Jadi sisanya hanya tinggal 40% aja flavonoidnya. Jadi sudah tinggal sedikit ya, slide. Belum lagi nih, yang kita konsumsi biasanya nggak dalam bentuk bubuk kakao gitu ya, bubuk kokoa, tapi sudah dalam bentuk coklat, ya kan? Nah, coklatnya ini nanti ada lagi nih, white chocolate, dark chocolate, milk chocolate. Nah, ini tipe-tipe coklat ini juga nanti akan berbeda-beda kandungan flavonoidnya ya. Dari kadarnya sendiri, soalnya kadar dari bubuk kokoanya berbeda-beda. Itu kan kalau untuk membentuk coklat batangan itu kan dia butuh tambahan-tambahan lain ya, seperti
seperti creamer, susu, gula, dan yang lain-lain. Sehingga proporsi atau persentase dari atau kadar dari coklat atau kokoanya sendiri itu bisa berbeda-beda. Contohnya kalau pada milk coklat itu dia biasanya kadar kokoanya itu hanya sekitar 7-35% aja, dan pada dark coklat itu 30-80%. Apalagi pada milk coklat, pada white coklat. Nah, white coklat lagi ya, white coklat ini bahkan tidak ada kandungan kokoanya, sehingga bahkan dia tidak memiliki kandungan flavonoid. Jadi dengan proporsi yang semakin sedikit, pada akhirnya nih yang kita dapatkan manfaat flavonoidnya itu jadi kecil sekali ya. Slide. Nah, ada juga sekarang ini sudah banyak penelitian, sebenarnya beberapa penelitian yang mengamati dari total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika ya. Dan di sini dibandingkan dari bahan-bahan makanan dan minumannya, ternyata coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan tertinggi secara konsisten pada saat pembandingan bahan-bahan makanan dan minuman dalam diet orang Amerika tersebut. Nah, dibandingkan ternyata kadar pada koko dan coklat itu dia 20 kali lebih tinggi dari tomat, 2 kali lebih tinggi dari bawang putih, dan lebih dari 3 kali lebih tinggi dari anggur. Jadi memang secara manfaat antioksidannya untuk kokoa dan coklat ini itu dia cukup efektif dibandingkan bahan-bahan makanan lainnya. Slide. Nah, ini kalau untuk perbandingan ya teman-teman ya, dari kadar katekin dan epikatekin pada makanan dengan jumlah yang sama, kadar katekin dan epikatekinnya masih yang paling tinggi adalah coklat. Jadi memang dengan konsumsi coklat, kita sudah cukup efektif dalam mendapatkan kadar katekin dan epikatekin kebutuhan kita sehari-hari. Slide. Nah, ini juga sudah banyak juga jumlah penelitian yang melakukan intervensi pola makan baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, di sini dari hasil penelitian mereka ini, itu ternyata ditemukan kalau pada pemberian makanan dan minuman yang kaya flavanol, itu terdapat efek kardioprotektif yang sehubungan dengan fungsi vaskular dan reaktivitas trombosit. Jadi dari subjek penelitian tersebut, ditemukan terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darahnya, reduksi trombositnya, dan juga terjadi perbaikan dari sisi tekanan darah, resistensi terhadap insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Nah, untuk antioksidan fenolik sendiri itu sebenarnya sudah terbukti itu perannya dapat menghambat oksidasi dari kolesterol LDL, di mana nanti kolesterol LDL inilah yang akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, dari hasil penelitian, ekstrak kokoa juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL tersebut. Nah, dari hasil riset itu menemukan bahwa kokoa itu dia bisa mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita, itu tetap dalam bentuk droplet kecil-kecil gitu ya. Bentuknya kecil-kecil, jadi dia tidak teroksidasi dan tidak saling menempel satu dengan yang lain sehingga membentuk gumpalan yang besar dan membuat darah menjadi macet gitu ya, kental. Nah, di sini dengan dibuat lebih kecil-kecil, itu aliran darah bisa lebih lancar dan juga tidak beresiko untuk membentuk plak di pembuluh darah. Tapi ini pun akan tergantung dari kadar konsentrasi dari kokoanya sendiri. Semakin tinggi kadar kokoa polifenolnya, maka akan semakin banyak juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, dari hasil penelitian, fenol kokoa itu ternyata dapat menghambat oksidasi LDL itu sampai 75%. Dibandingkan dengan red wine yang hanya menghambat sebanyak 37-65%. Jadi ini kalau teman-teman suka ngelihat ya, umpamanya itu kalau kayak bule-bule lah. Bule-bule itu kalau makan steak itu tuh biasanya tuh mereka suka minum minumannya itu dengan red wine. Kenapa? Nggak hanya soal rasa, ya nggak hanya soal rasa. Kalau minum red wine cocok kalau makan steak tuh cocoknya minumnya red wine. Tidak hanya sekedar dari rasa, tapi juga ternyata untuk mengantisipasi dari kadar kolesterol si daging yang mereka konsumsi. Jadi supaya jangan sampai nih udah enak-enak makan steak, terus habis itu kumat kolesterolnya ya naik. Jadi untuk mencegah dibarengilah dengan konsumsi minumnya red wine. Nah, tapi kan faktanya kita di Indonesia tidak semua dong bisa mengkonsumsi red wine. Nah, ternyata jadi sekarang kita sudah punya alternatif nih yang bahkan bisa lebih baik ya, lebih efektif manfaatnya untuk menjaga kesehatan kita dengan kokoa. Slide.
Nah, selain itu efek epikatekin juga ada banyak ya yang lain yang berhubungan dengan kesehatan, seperti bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, terus memperbaiki fungsi pembuluh darah, terus juga bisa untuk meningkatkan atau mengurangi reaktivitas terhadap trombosit, dan juga bisa memperbaiki juga sensitivitas terhadap insulin dan juga manfaat antiinflamasi lainnya. Slide. Nah, kalau teman-teman nih, terutama yang punya masalah plak pada pembuluh darah, punya gagal jantung, ya pernah mengalami gagal jantung, termasuk juga hipertensi dan hiperkolesterol. Nah, kondisi-kondisi teman-teman yang alami seperti ini, itu kondisi ini sebenarnya bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau sistem ini teraktivasi, nanti enzim-enzim ini itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS, dan juga radikal-radikal bebas lainnya. Di mana radikal-radikal bebas ini itu nanti bisa mengoksidasi nitric oxide yang ada di dalam darah kita, sehingga nitric oxide itu tidak bisa bekerja untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain nitric oxide, radikal-radikal bebas ini juga bisa mengoksidasi LDL, ya, kolesterol LDL di dalam darah kita, sehingga nanti kolesterol LDL ini pun teroksidasi sehingga akhirnya bisa saling menempel satu dengan lain, membuat gumpalan-gumpalan dan juga bisa beresiko untuk menempel di dinding pembuluh darah kita dan membentuk plak. Kondisi ini bisa menyebabkan disfungsi atau gangguan pada pembuluh darah kita. Nah, minuman kokoa yang kaya flavanol itu ternyata telah terbukti dapat menstimulasi produksi dari nitric oxide dan juga bisa membantu untuk mengurangi aktivitas enzim yang terlibat dalam stres oksidatif secara signifikan. Jadi supaya nih si enzim-enzim ini tidak memproduksi spesies oksigen reaktif dan radikal bebas lainnya untuk tadi mengoksidasi atau mengganggu atau merusak nitric oxide dan LDL yang ada di dalam darah kita. Sehingga dengan begini aliran darah kita jadi bisa lebih lancar. Slide. Slide lagi. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin soal trombosit itu sebenarnya salah satu kompartemen darah yang kita perlukan, ya. Trombosit itu kan dia perannya itu terutama adalah untuk pembekuan darah. Jadi kalau kita ada luka, ya, itu nanti trombosit nih yang akan membentuk gumpalan-gumpalan untuk menyumbat luka tersebut gitu supaya tidak terjadi perdarahan. Namun satu sisi itu bisa berefek yang kurang mengenakan juga nih buat kita, terutama untuk kondisi-kondisi seperti teman-teman yang mungkin pernah mengalami serangan jantung akut, terus mengalami stroke dan juga tromboemboli vena. Nah, biasanya pada kasus-kasus ini itu bisa terjadi peningkatan dari aktivitas trombosit karena terjadi perlukaan-perlukaan di pembuluh darah sehingga trombosit akhirnya jadi lebih aktif gitu ya, meningkat. Nah, akibatnya ini bisa malah membuat darahnya semakin bergumpal dan semakin kental. Nah, untuk kondisi ini sebenarnya kurang menguntungkan justru ya, karena kan ibaratnya di sini saja sudah terjadi sumbatan. Kondisi aktivasi dari trombosit itu malah bikin semakin parah untuk pengentalannya. Nah, sehingga biasanya di sini diperlukan penurunan reaktivitas trombosit supaya nanti terjadi penurunan potensi terjadinya pembekuan darah. Nah, di sini pada suatu penelitian, itu subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ternyata terjadi penurunan adesi molekul pada permukaan trombositnya, di mana ini akan membuat trombositnya ini cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah, sehingga kalau dia nggak melekat, dia tidak saling membuat gumpalan, sehingga ini bisa membantu mencegah pengentalan darah. Inilah respon yang sama kalau teman-teman konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, terus juga clopidogrel ya, dan juga obat-obat pengencer darah lainnya. Jadi dengan begini itu bisa membantu semakin lancar aliran darahnya untuk memastikan semua area di dalam tubuh itu mendapat asupan darah yang cukup. Slide. Sorry Mbak, bisa tolong dibantu, ada yang suara yang bocor?
Oke. Nah, selain itu juga ya, di pembuluh darah kita sendiri itu sebenarnya ada banyak kejadian-kejadian yang sering banget sebenarnya nggak kita sadarin ya. Banyak faktor-faktor yang dapat memicu gangguan fungsi pembuluh darah kita, seperti stres ya. Kalau kita stres, terus adanya penyempitan pada pembuluh darah, adanya peradangan, ataupun memang ya penyakit ya, memang sudah ada penyakitnya seperti udah ada penyempitan pembuluh darah, diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, kondisi-kondisi ini itu tuh dia akan mengganggu fungsi dari si otot pembuluh darah kita gitu ya. Fungsi otot pembuluh darah kita itu tonus ototnya itu jadi tidak seragam gitu, tidak berirama, iramanya itu bisa terganggu dan ini malah bisa berpotensi untuk memicu terjadinya penggumpalan darah. Nah, menurut riset, ternyata berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan, flavanol itu dapat meningkatkan fungsi endotel melalui pencegahan reduksi sel akibat bahaya dari oksidasi. Jadi dengan tadi karena dia punya manfaat antioksidannya, kerusakan-kerusakan pada endotelium itu bisa dicegah sehingga endotelium kita itu bisa lebih bagus dan tonus otot itu tidak terganggu sehingga bisa membantu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Slide. Lalu L-arginine. Nah, siapa yang nggak tahu L-arginine mungkin sering dengar sebenarnya ya, karena sebenarnya arginine ini merupakan suatu asam amino esensial. Jadi kalau kita ngomongin asam amino itu pasti dibutuhkan dalam tubuh kita. Tapi karena dia masuk kategori yang esensial, berarti tubuh kita nggak bisa memproduksinya sendiri sehingga dibutuhkan asupan dari luar. Nah, biasanya nih kita ngambilnya sih itu sumbernya bisa dari daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Nah, nanti asam amino ini itu akan digunakan untuk memproduksi protein, memproduksi enzim, hormon ya, dan semuanya yang nanti diperlukan tubuh kita untuk nanti berperan dalam metabolisme di dalam tubuh. Slide. Nah, selain itu, ternyata dalam tubuh kita, arginine pun itu dapat diubah menjadi nitric oxide, teman-teman. Di mana kita sudah tahu ya, nitric oxide itu dia berperan dalam memperlebar pembuluh darah kita sehingga nanti darah kita itu bisa mengalirnya itu dengan lebih lancar. Ya, selain itu arginine juga punya peran tadi ya dalam merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, hormon insulin dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Jadi memang arginine juga dia punya manfaat yang cukup banyak di dalam metabolisme tubuh kita. Right? Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, Coco Flavanol ya. Coco Flavanol original dan sweet ya, dan juga Flavanol DTM with L-arginine. Ini sama ya, pada dasarnya masih tetap diambil dari cocoa flavanol yang diekstrak dari biji kakao yang masih mengandung 80% flavanol alaminya. Slide. Nah, untuk ekstraksinya itu kita sudah dipatenkan ya, untuk ekstraksi flavanolnya metode yang digunakan itu sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana metode yang mereka gunakan ini itu sudah dibuktikan dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, di mana kalau dibandingkan dengan proses pembuatan coklat konvensional itu bisa menurun sampai 40%. Jadi ini bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak kadar flavanol alaminya. Slide. Dan lalu kita juga sudah ada beberapa studi klinis juga ya yang bahkan sudah dipatenkan juga nih. Di mana salah satunya itu ada studi klinis untuk kulit ya. Di sini sudah dibuktikan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas kulit kita dan juga mengurangi garis halus serta meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Selain itu juga kita sudah ada juga studi klinis untuk prostat. Nah, ini terutama untuk bapak-bapak ya. Nah, jadi di sini ternyata cocoa flavanol itu terbukti bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk juga dapat membantu bapak-bapak dalam menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu kita ada studi klinis juga untuk yang mau diet ya. Di sini ternyata ekstraksi kokoa juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam tubuh kita dalam memetabolisme lemak. Tapi ibaratnya nih bukan berarti kita konsumsi cocoa flavanol udah pasti turun, bukan ya. Tetap kita harus bantu juga dengan memaintain asupan yang masuk gitu. Jadi jangan sampai nih cocoa flavanol udah membakar
Terus habis itu kita isi ulangnya malah lebih banyak, yang nggak bakalan turun kalau seperti itu ya. Jadi di sini lebih ibaratnya berfokus pada meningkatkan metabolisme lemak. Jadi lebih ke burn fat-nya gitu ya. Jadi lebih ke pembakaran lemaknya. Itu pembakaran lemaknya ditingkatkan supaya bisa lebih lebih cepat dietnya. Slide. Maaf, Dokwin, belum nyala. Masih ter-unmute. Sudah dibuka, Dok? Oke, baru bisa. Tadi kepencet soalnya mute-nya. Oke, nah selain itu juga, Cocoflavonol ini ternyata secara klinis terbukti memiliki efek antivirus juga. Ya, di mana di sini kan kita baru kedatangan sahabat baru ya, yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nah, di sini ternyata Cocoflavonol itu bermanfaat untuk mencegah atau menghambat pergerakan atau aktivitas metabolisme dari virus SARS-CoV-2. Jadi nih, kalau buat teman-teman yang terinfeksi virus COVID-19, itu kalau konsumsi Cocoflavonol, itu virusnya itu jadi lebih susah untuk berkembang biak gitu. Jadi sehingga ini akan membantu banget viral load-nya itu bisa lebih rendah, sehingga membantu untuk meminimalisir efek atau gejala yang dirasakan. Slide. Lalu kita juga sudah ada studi klinis juga ya terhadap fungsi dari endotelium dan juga nitric oxide, di mana nih ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Sehingga nih kalau kita rutin konsumsi, yang awalnya endotelium kita ini sudah mulai rusak, udah mulai susah untuk memproduksi nitric oxide-nya sendiri, itu bisa mulai lebih mandiri dalam memproduksi nitric oxide. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia merupakan otoritas keamanan pangan Eropa atau seperti bisa dibilang BPOM-nya Eropa ya. Sehingga di sini kita sudah bisa nih mengklaim manfaat produk kita itu Cocoflavonol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti ini akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Jadi bisa lebih lancar aliran darah kita dengan konsumsi Cocoflavonol tentunya, karena sudah banyak sekali penelitian yang mendukung klaim ini ya. Slide. Jadi buat teman-teman itu bisa mengkonsumsinya cukup 3-5 gram sehari untuk kebutuhan sehari-hari untuk yang flavanol original, atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Terserah teman-teman mau yang mana, itu akan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan teman-teman sendiri ya. Slide. Jadi secara keseluruhan ya, kesimpulannya manfaat Cocoflavonol itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, lalu mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. So buat teman-teman semuanya, yuk mulai dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Thank you. Baik, Dokter Linda, terima kasih. Saya cek suara dulu ya. Suaranya masih bergema, suara saya. Gimana teman-teman? Boleh Masih, Mbak dikasih Zinta, tahu? masih. Masih ya. Masih Mbak Sinta. Oke, cek suara dulu, masih bergema? Masih, Mbak. Masih. Masih ya. Oke, mungkin pelan-pelan saya bacakan ini ya Dok ya, untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Masliatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Linda, saya sudah mengkonsumsi flavanol 3 kali sehari, tapi tensinya masih tinggi. Sudah hampir habis 2 box, mohon solusinya. Oke, nah ini sebenarnya begini, berarti jadi gini ya, Ibu untuk obat hipertensinya masih dikonsumsi enggak? Nah ini saya selalu
sarankan buat teman-teman yang memang sudah konsumsi obat-obatan, kalau konsumsi kokoaflavanol, obat-obatannya jangan langsung dilepas ya. Tetap barengan dulu minumnya, karena kan walau bagaimanapun tubuh teman-teman itu sudah bergantung, selama ini tuh sudah bergantung dengan obat-obatan. Ya, sudah bergantung dengan obat-obatan. Jadi tetap sebaiknya sih jangan langsung dilepas begitu aja. Ya, jangan langsung dilepas begitu aja. Tetap minumnya barengan dulu, nanti setelah hasil sudah lebih baik, baru boleh bertahap dikurangin dosis obatnya. Jadi jangan langsung dilepas, ya. Nah, nanti ini untuk kokoaflavanolnya sendiri juga mungkin boleh juga ditingkatkan dosisnya, karena kan tetap kembali kepada masing-masing ya, kebutuhannya beda-beda. Bisa jadi nih untuk Ibu Siti mungkin 3 kali 5 gram masih belum cukup, mungkin harus lebih. Nah, nanti itu boleh dicoba, di trial saja, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agus Alibi. Semangat pagi Dokter Linda. Saya ada teman, dia alergi debu, telur, gandum, dan ikan tongkol. Cara konsumsi coklatnya berapa kali dok dan berapa gram per hari? Terima kasih. Oke, nah sebenarnya sih kalau untuk alergi, alergi debu, telur, gandum, dan ikan tongkol. Sebenarnya sih sama sih ya, pada dasarnya konsumsinya sih tetap bisa konsumsi 2 kali 5 gram. Nanti mungkin boleh coba dulu 1 kali 5 gram, just in case nih ada alergi juga terhadap kandungan yang ada di dalam flavanol. Gitu ya. Jadi mungkin boleh dicoba dulu, kalau umpamanya konsumsi kokoaflavanolnya masih cukup aman, baru nanti bertahap ditingkatkan dosisnya ke 2 kali 5 gram. Gitu ya. Tapi ini akan kembali sebenarnya untuk alergi sih ya bisa sih, kokoaflavanol bisa, cuman gini, ini nggak bisa dalam waktu cepat ya, jangan gini, karena kokoaflavanol itu dia lebih perannya itu akan membantu tubuh kita itu untuk nanti recovery. Jadi dia tetap butuh waktu. Jadi jangan teman-teman anggap ini seperti obat ya teman-teman ya. Ini tidak instan, jadi memang butuh kesabaran, akan tergantung berat ringannya masalah yang teman-teman hadapi masing-masing. Jadi nanti boleh coba, termasuk juga pada alergi, ini kan sudah alerginya kan ibaratnya seumur hidup, ya kan? Sudah dari dulu memang alergi terhadap debu, telur, gandum, ikan tongkol. Nah ini boleh konsumsi kokoaflavanol, cuman untuk nantinya jadi tidak alergi lagi terhadap bahan-bahan tersebut, itu pasti butuh waktu ya, butuh waktu yang agak lebih panjang. Paling nanti untuk yang di awal itu targetnya itu bisa lebih ringan dulu gitu ya, lebih diringankan dulu reaksi alerginya sampai nanti lama-lama bisa lebih mereda ya. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Siti masih Atin lagi. Assalamualaikum dok, bulan ini tensi saya naik, susah turun, saya sudah minum flavanol. Oh tadi ya, sama ya pertanyaannya. Oh, sama seperti yang tadi ya dok ya. Dan pertanyaan keduanya, suami saya itu alergi debu, dingin, air hujan. Dan kalau konsumsi flavanol berapa kali sehari, berapa gram? Makasih dok. Dan kalau sakit sinus, bisakah dicegah dengan flavanol atau dikonsumsi dengan flavanol? Ya, ini sebenarnya kalau yang tadi alergi udah sama ya sama pertanyaan Pak Agus sebelumnya. Jadi lebih saya jawab yang untuk yang sinus ya. Untuk yang sinus sebenarnya bisa juga kok konsumsi kokoaflavanol. Nah, di sini nanti untuk konsumsi kokoaflavanolnya itu nanti akan membantu untuk mengurangi sensitivitas. Jadi antioksidan pada flavanol akan membantu untuk mengurangi sensitivitas terhadap sinusnya. Jadi supaya sinusnya itu nggak gampang inflamasi, gitu ya, nggak gampang kumat. Lalu nanti untuk kalau lagi kumat sinusnya itu bisa bantu juga untuk mengurangi mengurangi peradangan pada sinusnya, jadi nggak terlalu mampet dan nggak terlalu berair. Jadi lebih ke sana nanti perannya kokoaflavanol ya, boleh konsumsi. Oke, terima kasih Dokter Linda. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Eni di Batam. Selamat siang dok, mau tanya, kalau orang alergi udang, apakah bisa konsumsi flavanol? Bagaimana cara konsumsinya?
Apakah saat mau makan udang atau seperti apa? Terima kasih penjelasannya. Dan apakah anak autis bisa mengkonsumsi kokoflavanol? Bagaimana keterkaitannya, Dok? Oke. Nah, kalau untuk yang alergi udang, sebenarnya kembali lagi ya, pada dasarnya kokoflavanol itu bukan obat alergi. Kalau untuk obat alergi, itu bisa konsumsinya TM atau cetirizine atau loratadine, itu boleh dikonsumsi. Nah, tapi di sini sifatnya lebih ke maintenance, ya. Maintenance untuk supaya reaksi alerginya tidak terlalu gampang kumat atau tidak terlalu reaksi alerginya itu tidak terlalu berat. Nah, lebih ke sana nanti perannya. Gitu ya. Jadi kalau untuk konsumsi kokoflavanol itu bisa maintain rutin justru ya, tidak hanya pas mau makan udang atau setelah makan udang. Justru maintenance-nya dari mulai sebelum-sebelumnya udah mulai di maintenance untuk konsumsi kokoflavanolnya. Nanti untuk konsumsinya itu bisa konsumsi 10 gram per hari atau 2 kali 5 gram. Nanti kalau kebetulan lagi pengen makan udang atau termakan udang, nanti bisa konsumsi tambahan lagi ekstranya setelah konsumsinya gitu. Kalau seandainya reaksi alerginya agak berat ya. Baik, terima kasih jawabannya Dokter Linda dan ketinggalan untuk yang anak autis belum? Oh ya, betul. Oke, silakan Dok. Ya, kalau untuk yang anak autis boleh banget ya konsumsi kokoflavanol. Itu nanti kan kokoflavanol kan dia kan tadi untuk memperlancar aliran darah ya. Dimana nanti ini akan membantu juga untuk memaintain aliran darah ke otak terutama. Sehingga penyampaian nutrisi yang dibutuhkan anak autis itu bisa tercapai dengan lebih baik. Sehingga nantinya itu tidak mengganggu perkembangan baik secara fisik maupun mental anak tersebut gitu. Jadi itu bisa membantu juga untuk mengkontrol reaksi dari autismnya juga. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Doni Alexander. Selamat pagi Dok, bagaimana dengan penderita kanker atau tumor dan telah dioperasi untuk luka agar bisa cepat kering? Dan apakah bisa mencegah penyebarannya ke organ yang lain? Silakan. Oke. Ya, kokoflavanol ini kan pada dasarnya dia kan punya sifat antioksidan, ya. Di mana itu tuh nanti akan perannya untuk terapi paliatif, terutama bagi pasien-pasien kanker atau tumor. Jadi memang tetap akan dibutuhkan. Jadi untuk maintenance supaya nih nanti si sel kankernya tidak semakin menyebar, terus juga tidak timbul lagi, ya. Jadi memang perlu maintenance walaupun sudah operasi, walaupun sudah kemoterapi, tapi kan tetap harus ada maintenance setelahnya. Nah, bisa dibantu dengan kokoflavanol gitu untuk semakin menjaga kesehatan supaya tidak timbul lagi nih, tidak terjadi mutasi gen yang berpotensi untuk menjadi sel kanker kembali. Nah, nanti jadi boleh banget untuk dikonsumsi ya. Nanti untuk lukanya agar bisa cepat kering juga bisa konsumsi kokoflavanol atau bisa juga dioleskan ya, dioleskan ke area lukanya, asalkan yang penting di bagian lukanya udah tidak terjadi perdarahan lagi, ya boleh dioleskan, agak dibasahin dulu lalu dioleskan ke area lukanya supaya dia bisa lebih cepat kering. Ya, tapi tetap dijaga higienitasnya ya, jangan sampai terjadi infeksi karena kan kadang-kadang nih kita flavanolnya sih bersih gitu kan, tapi kita ngolesinnya yang tidak benar, akhirnya malah kita ngolesinnya sendiri pakai tangan kita belum cuci tangan, akhirnya yang dari tangan kita ini ada bakteri yang terbawa ke dalam ke lukanya, malah bisa terjadi infeksi, akhirnya malah bukan kering, malah jadi nggak kering-kering, ya bisa malah makin parah gitu. Baik, terima kasih Dokter Linda untuk penjelasannya. Jadi ini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Eni di Batam. Untuk anak autis berapa kali minum dalam sehari, Dok? Oke, ini akan tergantung sebenarnya. Ya, ini akan tergantung sebenarnya pada usianya. Usia anaknya berapa. Kalau sudah di atas 12 tahun sih sudah bisa mengikuti usia dosis orang dewasa, bisa konsumsi 10 gram sehari. Tapi kalau masih di bawah dari 12 tahun itu 5 gram sehari cukup. Nanti boleh dikasih sekali minum 5 gram atau dibagi 2. Jadi 2,5 gram boleh, ya.
Siap, Dokter Linda. Dan ini pertanyaan dari kolom chat sudah habis. Mungkin sambil menunggu ya, saya ingin membacakan ini untuk teman-teman semua. Untuk acara yang akan diadakan oleh FHI dan juga promo-promonya, boleh dibantu di-share, Mbak Diana. Oke. Nah, ini dia. Ini ada, bagi teman-teman ya, yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Linda bisa silakan dengan nomor WhatsApp-nya ya, bisa melalui chat di 087817066067. Nah, ini konsultasinya bisa dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi sampai jam 5 sore WIB ya. Dan selanjutnya ini untuk teman-teman yang sudah menjadi member FHI, jangan lewatkan kesempatan dan juga promonya ini ada Legend of Sponsor. Ada hadiahnya mobil, motor, dan juga laptop. Dan selanjutnya ini juga ada promo DTM pre-launch promo ya. Jangan lupa ini harusnya terakhir kemarin ya di bulan Oktober. Namun untuk teman-teman semuanya karena antusiasnya juga sangat besar, kita perpanjang sampai dengan 3 November 2021. Nah, untuk promo-promonya ini teman-teman bisa langsung tanyakan ke upline-nya atau pengundang teman-teman di acara semua hari ini, atau juga bisa menanyakan langsung ke nomor saya ya. Selanjutnya, ini ada bisnis preview nanti malam ya, di hari Selasa tanggal 2 November 2021 jam 8 malam. Linknya sama seperti link pada malam hari ini. Nanti kita akan membahas dan bicara mengenai bisnis FHI, dan pembicaranya ada Bapak Yaumil Putra. Selanjutnya, ada bisnis preview di Hotel Neo Balikpapan. Nah, ini hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 14 WITA. Pembicaranya ada Pak Ote, ada Ibu Maswa, Bapak Sunardi, dan MC-nya ada Ibu Mariana. Dan selanjutnya ini ada bisnis preview juga di Furaya Hotel Pekanbaru di hari Minggu ya, sama tanggal 7 November 2021 jam 1 siang. Ada pembicaranya Ibu Dea dan juga Bapak Adam Yosman Edwin. Nah, bagi teman-teman yang ada di sekitar tempat acara, ayo silakan datang. Nanti bisa mengikuti bisnis preview di kota masing-masing ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi. Sebelumnya teman-teman boleh ya, nanti yang ingin memberikan testimoni, yang belum pernah memberikan testimoni baru, nanti Mbak Diana akan memberikan hadiah ya untuk testimoni yang baru untuk teman-teman yang memberikan testimoninya nih untuk hari ini, tapi harus menyalakan kameranya ya nanti supaya teman-teman di Zoom ini juga melihat ya. Dan saya bacakan kembali ya Dok untuk pertanyaannya. Oh, belum ada nih. Belum ada yang lainnya. Mungkin teman-teman ingin bertanya langsung boleh ke Dokter Linda dengan menyalakan mikrofonnya. Mungkin konsultasi juga boleh. Silakan. Oh, sepertinya ini sudah mengkonsumsi semua ya Dok ya. Sudah membuktikan, jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Silakan teman-teman. Atau mungkin bisa diputarkan ya, tadi juga sudah ada Dokter Linda juga menyampaikan ada produk baru yaitu DTM yang tadi juga saya ada promonya, mungkin bisa diputarkan. Silakan Mbak Diana, bisa dibantu video DTM-nya. Teman-teman jika ada testimoni atau ada konsultasi boleh ya, jika ingin secara langsung bertanya dengan Dokter Linda juga boleh. Nah ini dia, kita lihat video DTM.
itu tadi ada video mengenai produk baru dari FAI ya, produk DTM Direct to Mood. Jadi sangat simpel bagi teman-teman yang misalnya dalam perjalanan, misalnya bisa dibawa simpel ya, cukup langsung dibuka bungkusnya dan langsung minum di bawah lidah. Dan teman-teman jangan sampai nih belum merasakan, dan produknya juga sudah ready di bulan November, langsung order, apalagi sedang ada promo, yang promonya berakhir besok, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Baik, ini sudah ada Bapak Yudo, boleh testimoni, oh silakan. Silakan Bapak Yudo, boleh dinyalakan kameranya ya, supaya teman-teman di Zoom hari ini bisa lihat juga. Silakan Bapak Yudo. Lupa jawaban nih. Assalamualaikum warahmatullahi makasih, selamat siang. Iya, boleh dinyalakan Pak kameranya ya. Mana ini ya? Muka lama kok. Ya, boleh, tapi supaya teman-teman kenal nih yang ada di Zoom pada siang hari ini. Nggak kelihatan kameranya hilang. Bantu dulu, ini orangnya yang... Ya. Oke, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Pak Yudo termute Pak, belum, ini mic-nya masih mati. Oh iya, mati lagi. Oke, siap. Ya, silakan ya. Pak. Ya, oke, selamat siang. Oke. Saya dengan Yudo Prasetyo di Jakarta Timur. Ya, saya konsumer Flavnol sejak kurang lebih akhir Mei ya, minggu ketiga. Jadi saya dapat banyak sekali ya kegunaannya Flavnol ini ternyata ya. Baru hari pertama aja saya sudah bisa merasakan gerengnya keesokan harinya ya di alat vital saya. Kemudian jadi lebih nyaman, tidur juga lebih nyenyak. Kemudian berat badan selama saya konsumsi, alhamdulillah konsumsi 6 minggu ya, dosis 3 sendok teh sehari ya, kurang lebih 15 gram ya, belum ditambah yang di kantor juga, itu udah turun 6 kilo dari berat badan awal. Jadi berat badan saya turun 6 kilogram. Terus nafsu makan ya sejak hari kedua, hari ketiga tuh udah mulai langsung berkurang ya, gitulah. Intinya saya juga jadi jauh lebih lebih energik. Jadi awal-awal memang mungkin ngantuk ya minum itu, tapi lama-lama di siang hari pun minum itu malah jadi jadi melek ya. Terus badan juga lebih hangat, lebih mudah berkeringat, makanya itu mungkin yang mempercepat penurunan berat badan saya juga gitu loh. Nafsu makan juga ya bisa menekan ditekan juga ya, karena coklatnya coklat pure ya, dari kakao ya, bukan kokoa tapi kakao ini ya. Gitu. Kemudian yang lain tensi juga saya alhamdulillah tekanan darah juga berkurang itu dalam 6 minggu lumayan 10 mm raksa ya, 10 poin baik sistolik maupun diastolik. Kemudian yang suka sesek kadang-kadang naik tangga gitu ya, karena saya udah jarang olahraga, dulu memang saya atlet basket gitu, setiap kali naik tangga tuh udah sejak setahun ini agak sesek dikit ya, cepet terengah-engah ya, jadi lebih bagus lah setelah 6 minggu saya konsumsi itu rutin ya, malah nggak sampai 6 minggu, mungkin 3 minggu aja udah kerasa kok perbaikannya gitu loh. Kemudian apalagi ya banyak sih ya, saya juga sempat mengalami cedera saya yang di lutut kiri juga sempat kambuh, awal-awal itu hari keempat kambuh, terus saya mengalami kaku ya di lututnya, sempat nggak bisa jalan, tapi alhamdulillah itu 7 hari konsumsi terus itu saya naikkan malah dosis flavanolnya ya sejak hari ketiga, hari kedua itu alhamdulillah nyeri lutut saya yang cedera saya dulu langsung hilang, nggak kambuh-kambuh lagi. Jadi mungkin ya waktu itu ya stem cell-nya mungkin ya terangsang lagi ya dengan kita konsumsi rutin, apalagi takarannya besar waktu itu ya. Bahkan saya bisa sampai 10 gelas tuh sehari pernah rekornya. Ya mungkin itu aja mungkin ya, yang lain-lain saya juga lupa ya apa ya. Tensi udah, penurunan berat badan Mbak Lucinta udah deh, banyak tidur. Jadi komplit ya Pak ya, semuanya komplit ya, terasa gitu ya. Iya, terasa. Iya, Oke. terima kasih Pak Makasih gitu. Yudo. Iya, untuk itu saja yang bisa saya testimoninya. sampaikan. Terima kasih Bu Ya. Lucinta. Terima kasih.
Baik, sebentar Ibu. Jadi memang nanti Pak Yudo akan mendapatkan hadiah dari FAI. Nanti silakan menghubungi Mbak Diana ya Pak ya. Baik, Iya, selanjutnya. Mbak Lucinta. Baik, silakan Ibu Lili. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Dok. Saya ingin bertanya. Alhamdulillah waktu lalu itu ikut Zoom dengan Ibu dokter. Itu ditanyakan yang mana suami saya ada HB-nya turun. Nah, terus dikatakan oleh Ibu Dok ditambah takarannya. Alhamdulillah HB-nya naik yang sekarang sudah selesai dioperasi. Yang saya tanyakan ini apakah bisa minum coklatnya setelah selesai operasi ini. Kemarin tanggal 1 itu sudah selesai dioperasi, sekarang sudah berada di ruangan. Apa bisa saya kasih minum fluvanalnya, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, boleh kok Bu, udah boleh dikonsumsi flavanolnya, yang penting sudah bisa makan aja. Biasanya kan kalau habis operasi kan nunggu dulu ya, nunggu dulu sampai biasanya tuh sampai bisa buang angin, baru biasanya udah boleh makan. Nah, asalkan udah itu, udah boleh kok konsumsi lagi flavanolnya, justru biar lebih cepat recovery, ya. Iya, makasih Bu Dok. Sama-sama Bu Lili. Sama-sama Ibu. Baik. Selanjutnya ini ada yang ingin testimoni juga dari Bapak Doni Alexander. Silakan. Selamat siang Pak Doni Alexander. Silakan dinyalakan kameranya dan juga bisa langsung memberikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya akun suami saya ya Bu ya. Oh baik, baik. Sekarang sudah ke masjid, jadi saya yang baik. lanjutkan lagi, saya yang teruskan. Baik. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ros Ibu Ros. Dari mana Ibu? di Gorontalo Ibu. Wah, oke baik. Silakan Ibu Ros dari Gorontalo. Ya, terima kasih. Sebelumnya untuk flavanol itu sendiri saya konsumsi secara pribadi. Karena manfaatnya yang sangat banyak dan luar biasa itu, saya coba tambahkan di setiap makanan dan minuman yang saya buka di resto ya, di kafe saya. Dan kebetulan juga saya membuka klinik kesehatan untuk konsultasi kesehatan ringan ya, karena saya bukan dokter statusnya. Jadi saya konsultasi ringan aja dari YouTube awalnya saya untuk konsultasi di rumah klinik saya sendiri. Akhirnya saya coba kasihkan dalam beberapa gram ya, saya ecer ya, karena saya kasih dalam bentuk dus-dusan kayak 100 gram begitu, kebanyakan belum taraf ekonominya di bawah. Jadi saya ecerkan dan saya campurkan di beberapa makanan dan minuman itu tadi. Dan alhamdulillah ada beberapa testimoni, ini sebenarnya testimoni dari beberapa pasien saya ya di rumah kesehatan. Itu ada yang sebelumnya diabetes, alhamdulillah kadar gulanya tinggi dan lukanya juga sembuh. Pengobatannya juga saya pakai di coklat itu saya taburkan di luka tersebut. Makanya ada pertanyaan tadi, apakah kalau untuk luka kanker bisa? Karena jangan sampai saya coba-coba ya, karena kan untuk diabetes sudah berhasil alhamdulillah, dan tekanan gula darahnya juga alhamdulillah sudah mulai stabil. Yang kemudian untuk anak-anak itu bagus sekali untuk kecerdasan dan pertumbuhan. Alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang di pondok saya bagikan, saya buat dalam bentuk jus, saya campurkan dengan sedikit buah kurma. Alhamdulillah hafalan mereka yang sebelumnya 1 bulan cuma bisa skor 3 atau 4 surat ya kalau di Islam ya, di Muslim itu alhamdulillah sudah bisa target 1 minggu 10 juz. Untuk anak-anak sendiri. Kemudian untuk vitalitas, untuk vitalitas itu sendiri sebenarnya Bapak ya yang mau testimoni hari ini. Untuk vitalitas sendiri, Bapak juga buatkan di teman-temannya kalau lagi ngumpul, kita di kafe lagi ngumpul, dibuatkan, ditambahkan di kopi.
Dan ada beberapa yang sebelumnya staminanya setiap malam itu turun, alhamdulillah sudah normal lagi. Dan kemudian ada beberapa sih Bu, ini testimoni yang harus saya sampaikan supaya masyarakat luas tahu bagaimana baiknya dan manfaat yang luar biasa dari cocoa flavanol ya. Baik, boleh Ibu silakan. Kemudian ada juga yang menderita sakit batu empedu. Yang kemarin itu batu empedu saya sempat gabungkan di Zoom. Alhamdulillah sudah sempat juga bertanya dan ada jawaban dari Dokter Windam. Sudah minum itu mereka konsumsi 1 dos dulu kemarin, baru 1 box mereka konsumsi. Batu empedu itu yang sebelumnya sudah mau operasi, alhamdulillah tidak operasi karena sudah enakan, sudah tidak merasa sakit lagi. Mungkin begitu dari saya dulu. Bu Dokter, kebanyakan testimoni, sebentar yang lain mau minta kesempatan juga untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu, sharingnya banyak banget, keren-keren ya. Terima kasih kembali. Berarti ini ada 2 ya Dok ya, yang hari ini testimoni tentang vitalitas ya, luar biasa sekali ini untuk bapak-bapak ya, dan juga nanti bisa juga di-share ke yang lainnya juga mengenai testimoni hari ini. Terima kasih untuk Pak Yuda dan Ibu Ros yang sudah berbagi testimoni pada siang hari ini. Nanti bisa menghubungi saya atau Mbak Diana ya untuk mendapatkan hadiah dari FHI. Baik, mungkin juga sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Dan juga sudah tidak ada pertanyaan lagi Dok. Mungkin saya tutup saja pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Winda. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Terjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa konsumsi cocoa flavanolnya. Selamat siang. Terima kasih Dr. Winda. Terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih semua. Dr. Winda. Oh, ada Pak Ayu. Selamat siang Pak Ayu. Ya, selamat siang. Lagi di kantor nih. Oh, salam untuk yang lain Pak Ayu. Ya, terima kasih. Ya.